mati dihidupkan. Didasari dari pembacaan kita tadi dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga yang ke-17. Saya tidak akan membaca ulang dari nas ini karena tadi sudah kita mengikuti pembacaan. Nain adalah sebuah kota, dan Nain berarti indah atau mempesona. Namun suatu ketika di kota yang indah, di kota yang mempesona, terjadi kesunyian, terjadi kepedihan, terjadi kedukaan. Apa gerangan yang menyebabkan kota yang sebut indah yang mempesona itu menjadi sunyi semua? Enak, bisa didekati. Kota yang selalu bergembira menjadi ya. Ternyata ada sebuah peristiwa. Peristiwa yang menghampirikan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mencucurkan air mata. Ada salah satu penduduk, ada salah satu warga yang disenang dan diserang oleh maut, sehingga dia terbujur kaku, dingin dan mati. Dan yang lebih hebatnya lagi, sang korban adalah seorang pemuda. Rekan-rekan remaja pemuda, apa sih gambaran tentang seorang pemuda menurut kalian? Ayo, seorang yang muda, yang pertama apa dulu kalau dikatakan muda? Apa? Tadi sudah Pak Milu mengatakan, ayo anak muda, jangan takut memberikan komentar, memberikan pendapat sama. Dan tadi sudah disentil, nanti bisa kita yang tanya. Sekarang saya tanya, uji nyali dulu, betul lah ini, uji nyali dulu. Kriteria disebut sebagai pemuda yang pertama apa? Hah? Apa? Bersemangat, oke. Apa lagi? Jelas dari usianya, ya. Muda. Definisi seorang muda ini umurnya berapa? Batasan. Hah? Di bawah. Ada pakaian kita. Di bawah 30. Ya. Yang lainnya? Saya juga masih belum tahu juga definisi yang dikatakan masih muda. Umur dari berapa sampai berapa? Pemilu berapa kira menurut orang? Kalau undang-undang organisasi udah 30 bawah, sampai 30 muda. Kalau di ini 35.
Negara sama. Ya. Terima kasih. Artinya kita sepakat saja 30 ke bawah. Suatu ketika mau menyerang seorang pemuda. Mari kita lihat lagi si pemuda. Apa yang dikatakan tentang keterangan si muda ini? Identitas. Masih muda. Yang kedua apa dalam nas ini? Ada yang perhatikan saya. Anak apa? Anak tunggal. Lalu bagaimana keadaan orang tuanya? Berarti dia anak apa? Kalau seseorang kehilangan ayahnya disebut anak apa? Anak yatim. Anak yatim. Anak tunggal berarti tidak punya saudara. Ibunya hanya seorang janda. Pandai mau memilih bangsa. Ia tidak memilih yang tua dan lemah. Ia tidak memilih orang yang banyak saudara. Ia tidak memilih orang tua yang lengkap. Tetapi anak seorang janda. Mari kita bayangkan bagaimana keadaan orang tua si ibu yang janda ketika dia kehilangan anak tunggal. Si ibu yang janda ini tentu ia memiliki sebuah harapan bahwa anaknya ini adalah tempat pengharapannya nanti. Tempat dia bergantung dalam hidupnya. Tapi sayang, bukan si ibu ini yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan, dimangsa oleh kematian, tetapi anak. Tadi dikatakan anak yang masih muda itu bersemangat, gagah, masih kuat, masih sehat, masih punya potensi. Lain kalau sudah usia kecil tidak ada punya potensi, tapi ini masih muda, masih banyak harapan. Tapi saya mau terlebih dulu mengerti. Kenapa dia diambil? Ternyata Alkitab tidak memberi alasan. Tapi andai kata kita untuk menghidupkan cerita ini, bisa saja semudah ini ketika dia masih muda, dia tidak memelihara kehidupan. Bisa saja dia. Kalau bahasa kita sekarang mungkin terlalu bebas bertaulah sehingga itu mempengaruhi kehidupan. Sehingga akhirnya nyawanya tidak terima. Bagi si ibu itu dia sangat bersedih. Anak satu-satu yang dia miliki sudah anak-anak yang diberi harapan masa tuanya itu tidak ada lagi. Karena itu ketika si pemuda ini mati, maka ia harus diusung kemana? Masih keluar kota. Dapat berhidup di dalam kota. Tapi apabila dia sudah diusung berarti sudah tidak berguna, tidak berdaya. Karena itu dikatakan dalam nas Alkitab, si pemuda inilah diusung keluar kota. Kota yang indah, kota yang mempesona. Menuju kemana dia diusung? Orang yang mati tujuannya kemana harus diusung? Apakah ke kota? Apakah ke hotel? Kemana? Kemana? Hah? Kemana? Ya, makanya kuburan yang pasti. Apakah kuburan itu tempat yang ramai? Ya. Tempat yang mana? Apa? Tempat yang sepi.
Sayang mudah harapan tadi dia harus diusung ke tempat yang sepi, bukan ke dalam kota, bukan untuk menikmati kehidupan di dalam dunia. Namun ketika sampai di pintu gerbang, apa yang terjadi? Ada satu rombongan yang mau masuk ke kota, ke dalam kota. Sekarang bertemu dua rombongan. Yang satu rombongan membawa satu jiwa yang sudah mati, seorang pemuda. Tetapi ada satu rombongan yang mau masuk ke dalam kota. Yang satu rombongan dipimpin oleh panglima kematian, yang ketika mereka mengusung seorang pemuda, yang satu adalah dikomandoi oleh seorang panglima, yakni panglima kehidupan. Siapa yang memandoi? Yesus. Sekarang rombongan saling berhadapan. Yang satu dipimpin oleh kematian mereka dengan tertunduk dan resolusi, banyak tangisan yang terdengar dari seorang janda yang meratapi anaknya yang masih muda dan penuh harapan, dapat sandaran di masa tua, tapi harus diratapi, harus ditangisi. Namun yang satu rombongan memberikan pengharapan. Ketika dua rombongan bertemu, ketika dua rombongan saling berhadapan, hanya terdengar seru sedang tangis, suasana yang begitu mencekam. Ada satu suara berkata, suara siapa? Hai ibu, jangan menangis. Lalu ada lagi kata-kata, hai anak muda. Apa? Apa dalam naskah tadi? Hai anak muda. Kenapa Yesus tidak berat hati bagikan anak muda? Apa? Karena belas kasihan. Apalagi, kenapa Yesus membangkitkan anak muda tadi? Satu, katakan karena belas kasihan. Yang lain apa kira-kira? Dalam konteks untuk remaja pemuda sekarang, apa Yesus hanya sekedar belas kasihan? Satu sisi mungkin dia berbelas kasihan kepada si ibu tadi, karena ia tahu bagaimana keadaan orang tua atau si ibu yang janda ketika kehilangan anak. Tapi di sisi lain Yesus mengatakan kepada pemuda itu dan juga kepada kalian, saat ini aku memberi kesempatan bagi ibu untuk hidup dan jangan sia-siakan kesempatan. Kenapa? Kamu adalah anak seorang janda, Di filmnya ini ada anak tempat pengharapan bukannya untuk membangkitkan bagi kita. orang yang mati. Jangan sia-siakan hidupmu. Pergunakan kehidupanmu untuk membahagiakan orang tua, untuk bertanggung jawab kepada orang tua. Ingat tuh dikit. Jika mengenai ini saya mau mengatakan, hai anak muda remaja, Di filmnya tuh. senangkan hidup siapa itu? Orang tua, gereja, bangsa. Jangan sampai mereka menangisi, tapi justru bawa mereka untuk bahagia. Jangan kita sampai rusuk keluar terlebih dahulu tanpa
engkau bisa melakukan segala sesuatu dan tanpa ada kesempatan lagi untuk berkarya. Sekarang Yesus memberi kesempatan bagi pemuda untuk berkarya, untuk berguna. Demikian juga harapan dari gereja sebagai ibu, dari orang tua, dari bangsa. Apa tadi? Pergunakan Belum kabel. gunakan potensi dan seperti apa yang dikatakan oleh Iya, Tuhan. dulu firman itu. Udah manggil. Sayangkan si muda ketika kau harus lulus kedua. Jadi nanti firman Dunia adalah medan untuk berkarya. yang pemuda yang mati dihidupkan. Firman Tuhan. Karena itu mari kita lihat bagaimana ketika pemuda tadi dibangkitkan di Kalbar. Belas kasihan Yesus terhadap si ibu juga ada kesempatan bagi pemuda. Ketika ia mungkin sebelumnya hidup menyia-nyiakan kehidupan itu, tapi sekarang dia berkesempatan agar hidup itu tidak dia sia-siakan kembali. Amin. Amin. Karena itu sekali lagi sebagai penekanan, selagi masih muda, gunakan hidup itu. Karena apabila engkau sampai usung keluar, apa artinya kekekalan? Apa artinya apa tadi tetap menggunakan? Selain gagah, keperkasaan. Apabila engkau harus diusung karena engkau percuma. Renungkan, selamat melakukan Tuhan Yesus berkata. Amin. Mari kita bersama. Ya Bapa surga yang dipujikan sembah dalam Kristus Yesus. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada atas firman yang boleh terdengar pada sore dan malam. Melalui ibadah misi pelayanan remaja muda Rasul. Betapa Tuhan Engkau menghargai dan menyayangi mereka yang masih dalam masa remaja dan muda, agar mereka mampu berkarya, berbuat, melakukan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita. Melalui pengalaman seorang muda yang dihidupkan oleh Yesus di kota lain. Itulah kadang-kadang gambaran dari kaum muda zaman sekarang, dan itu menjadi tantangan. Mereka ada tapi seakan-akan mati. Dan Tuhan berfirman kiranya mereka digerakkan kembali untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk berkarya, untuk melayani, untuk berguna dan bermanfaat, sehingga dalam masa muda mereka, dalam masa remaja mereka boleh taatkan waktu yang Tuhan berikan, sehingga itu tidak mereka sia-sia. Hari ini Tuhan, saat ini kami menyadari kadang-kala kami bagaikan seorang pemuda yang diusung keluar karena muda. Kadang-kala kami ditangisi
betapa Tuhan, betapa menyedihkan keadaan demikian. Karena Tuhan tidak ingin ketika masih muda menjadi sia-sia. Ini juga Tuhan bagian dari permohonan kami kepada bagi mereka yang dalam masa remaja pemuda yang ada di resort Nangkaraya, agar mereka tidak diusir, agar mereka tidak keluar, tapi mereka tetap ada di arena perjuangan kehidupan. Apalah arti Tuhan ketika diusir, ketika mereka menuju ke tempat yang sepi dan sunyi, yakni pemakaman. Biar Tuhan biasa memberikan hikmat akan budi bagi mereka, dan Tuhan tuntun langkah sehingga mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menggerakkan mereka agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pelayanan, di dalam kesaksian dan persekutuan mereka. Karena itu kami doakan kepada pengurus komisi pelayanan remaja pemuda baik tingkat sinode, resort dan jemaat dalam berbagai program yang mereka lakukan. Dengan Tuhan biasa menyertai sehingga boleh dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian melalui remaja pemuda. Mereka juga Tuhan sebagai generasi yang akan melanjutkan tugas gereja ke depan. Kami sadar Tuhan ada banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak membiarkan mereka berjalan dengan kehebatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri, tapi biar mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang menerangi langkah kaki mereka. Kata bangun surga pelihara mereka ketika mereka menghadapi berbagai tantangan zaman pada saat yang kadang membawa mereka kepada kehancuran, yang membawa mereka berjalan menyimpang dari kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kau menaruhkan kepada mereka hikmat yang akan menuntun mereka berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pergumulan tantangan dari mereka dalam masa remaja pemuda dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini dan hari yang secukupnya. Jangan berlalu selamat kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari keji. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama.